Shalom saudara, kembali hari ini kita jumpa. Kita mau dengar firman Tuhan yang terambil dari kitab Ibrani pasal 10 ayat 24-25. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Saudara-saudara, tema firman Tuhan kita beri judul "Kita Kuat oleh Sebab Komunitas". Saudara-saudaraku, prinsip kasih kepedulian orang percaya, prinsip kasih kepedulian umat Kristiani adalah saling memperhatikan, saling mendorong, saling menasehati. Itulah upaya kita mengasah dan menajami satu sama lain, sehingga kita tumbuh secara bersama-sama dalam komunitas murid. Inilah pola orang percaya, pola iman Kristen, pola saling, prinsip saling. Itulah pola kita bersekutu, pola komunitas di dalam kebersamaan, di dalam kebersatuan. Ya, saudara-saudaraku, inilah pokok-pokok doa syafaat Yesus yang berulang kali dalam permohonan doanya. Yesus mau agar orang percaya bersatu, sama seperti kita adalah satu, kata Tuhan, supaya mereka menjadi satu, supaya dimanapun aku berada, mereka pun juga berada bersama-sama dengan aku, kata Tuhan Yesus. Saudara, tersirat di sini bahwa mutlaknya kesatuan itu semacam prasyarat bila kita ingin jumpa dengan Yesus. Orang percaya hendaklah menjadi satu dalam kebersamaan tentu saja. Ya, bersatu bukan secara organisasi, tetapi dalam kebersamaan mutlak dan harus. Bila kita menilik doa syafaat Tuhan Yesus, saudara, kesatuan orang percaya adalah keinginan Tuhan. Saudara-saudaraku, jadi bila ada kecenderungan ingin pecah, ada kecenderungan ingin pisah, ada kecenderungan ingin tercerai-berai, saudara-saudaraku, pasti ini bukan keinginan Tuhan. Saudara-saudaraku, sebab kita bersatu, kita kokoh, bersatu kita kuat. Nah, berbicara tentang kuat, bicara tentang kokoh, itu kita berbicara tentang identik dengan batu karang. Ya, Tuhan Yesus berkata, di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Alam maut tidak akan menguasainya. Itu Tuhan katakan di dalam Matius 16 ayat 18. Saudara-saudaraku, komunitas itu gereja, 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku. Jadi saudara-saudaraku, satu sama lain firman Tuhan itu sinkron, menekankan pola hidup atau gaya hidup orang percaya bersatu. Karena itu kekuatan. Kesatuan adalah penangkal, seperti senjata bagi perjalanan hidup kita yang keras, kejam dan kasar. Saudara-saudaraku, pola komunitas, pola kebersamaan itu ditekankan di dalam firman Tuhan. Di banyak seruan firman Tuhan, pola saling, prinsip saling berbagi ditekankan. Itu sebabnya saudara, janganlah kita hidup sendiri. Ya, jangan kita menjauhkan diri satu sama lain, menjauhkan diri dari persekutuan. Sendiri kita lemah, sendiri kita jatuh, tidak ada yang menopang. Sendiri kita loneliness, hampa, sendiri kita dimangsa. Pada sikon apapun hidup sendiri tunggal itu merugikan diri. Ya, pada sikon tertentu juga hidup eksklusivisme
berkelompok pada prinsip yang terbatas, kurang diuntungkan, kurang menguntungkan. Ya, saudara-saudaraku, hidup terasa lebih berarti bila kita abdikan, kita dedikasikan untuk semua dan bagi semua. Rasul Paulus melukiskan 1 Tesalonika 2 ayat 19. Saya membacakan di ayat, saudara-saudara. Sebab siapakah pengharapan kami, atau sukacita kami, atau mahkota kemegahan kami di hadapan Yesus Tuhan kita pada waktu kedatangannya, kalau bukan kamu? Sungguh kamulah kemuliaan kami dan sukacita kami. Saudara-saudaraku, Rasul Paulus melukiskan bahwa komunitas kita di bumi memberi andil sukacita di sorga. Komunitas kita di bumi, kesatuan kita hidup di bumi, itu bahkan menjadi mahkota kemegahan di sorga. Ya, saudara-saudaraku, berarti kita harus hidup yang lain satu dengan yang lain. Hidup untuk yang lain. Sebab yang lain bagi kita adalah andil. Sesama yang lain itu sebuah sukacita kita. Sesama yang lain adalah mahkota kita. Itu sebabnya jangan lagi kita ego dan berkata kamu apa. Jangan lagi kita ego dan berkata kamu siapa. Dan jangan lagi kita ego dan berkata engkau dari mana. Aku yang lebih kuat. Aku yang lebih hebat. Saudara-saudara, sebab kita ada karena yang lain. Itu sebabnya bersikaplah rendah hati. Bersikaplah penuh peduli satu sama lain. Kita tidak bisa hidup tanpa sesama yang lain. Itu sebabnya malam hari ini, biar kita tanggalkan ego kita. Firman Tuhan di banyak bagian berseru tentang pola saling, prinsip saling, saling berbagi, saling memberi, saling peduli, dan saling mengasihi. Itulah kasih. Saudara-saudaraku, malam ini saya mau mengajak saudara kita berdoa supaya Tuhan beri roh kebersamaan, roh kesatuan, roh Kristus seperti yang diharapkan, didambakan oleh Tuhan di dalam doa syafaatnya. Mari kita satukan hati dan berdoa. Bapa dalam Yesus, terima kasih buat firman-Mu malam ini yang kami dengar. Perihal saling mengasihi, saling menasehati, saling peduli. Kami rindu Tuhan satu sama lain. Itu sebabnya berikan kepada kami hati yang bersatu, hati yang mengasihi, hati yang saling peduli, hati yang saling menasehati dalam kebersamaan, dalam kebersatuan. Urapi kami Roh Kudus, tolong kami Roh Kudus, tuntun kami Tuhan. Kami memerlukan Engkau. Itu sebabnya biar kami berjalan di dalam kesatuan. Ini doa kami, ucapan syukur kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati saudara.